Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailatul Aini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dongeng. Apa sih itu dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau hayalan dan tidak nyata. Struktur dongeng. Yang pertama, pendahuluan, yakni berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang kedua, isi, yakni kejadian atau peristiwa merupakan bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Yang ketiga, penutup, merupakan bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Unsur intrinsik dongeng. Yang pertama, tema. Tema yakni gagasan pokok dalam cerita. Yang kedua, latar, keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam suatu cerita. Yang ketiga, alur, rangkaian peristiwa dan konflik dalam cerita. Yang keempat, tokoh, pelaku dalam cerita yang berupa manusia atau binatang. Yang kelima, penokohan, yakni cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh yang ada dalam suatu cerita. Yang keenam, sudut pandang, yakni cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang ketujuh, amanat, yakni pesan dalam cerita yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Selanjutnya, unsur ekstrinsik dongeng. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dongeng untuk menulis. Contohnya dari beberapa faktor itu, yang pertama ideologi negara, yang kedua kondisi politik, yang ketiga kondisi sosial, dan yang keempat kondisi ekonomi, dan yang terakhir nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang merupakan faktor dalam pengarang yang mempengaruhi penulis dongeng tersebut. Faktornya antara lain yaitu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, aliran sastra penulis. Berikutnya, ciri-ciri dongeng. Yang pertama, diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, alur cerita singkat dan cepat. Yang ketiga, tokoh yang ada di cerita diceritakan secara detail. Yang keempat, peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau hayalan semata. Yang kelima, ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Yang terakhir, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Berikutnya, jenis-jenis dongeng. Yang pertama, mite. Mite merupakan salah satu bentuk dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib, seperti cerita dewa, peri, hantu, dan hal gaib lainnya. Contohnya itu Nyi Loro Kidul, Pantai Laut Selatan. Yang kedua, sage, merupakan cerita dongeng yang menceritakan mengenai kepahlawanan, keperkasaan, serta kesaktian dari seorang tokoh. Contohnya itu Ciung Wanara, Air Langga, Calon Arang, Panji, Samaradahana, dan seterusnya. Yang ketiga, fabel, merupakan bentuk dongeng yang tokoh utamanya ini hewan yang mempunyai perilaku seperti manusia. Contohnya, Katak Jahat dan Tikus Petualang. Yang keempat, legenda, merupakan dongeng yang menceritakan mengenai peristiwa atau kejadian arah asal-usul dari suatu tempat atau juga benda. Contohnya, Sangkuriang, Danau Toba, Maling Kundang si Anak Durhaka. Yang kelima, cerita jenaka, merupakan cerita yang berisi mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Contohnya, Pak Belalang, Abu Nawas,
dan Sikabayan dari Jawa Barat. Yang keenam, cerita pelipur, yakni cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu serta juga menggunakan media seperti wayang dan alat lainnya. Contohnya cerita pelipur lara yaitu Hikayat Si Miskin, Hikayat Raja Ambon, dan seterusnya. Yang terakhir, cerita perumpamaan merupakan suatu bentuk dongeng yang mengandung kiasan, ibarat, serta nasihat-nasihat. Contohnya itu perumpamaan layang-layang, perumpamaan lobak, telur, dan kopi. Contoh dongeng lainnya, kisah buaya yang serakah, ulat yang sombong, cerita gajah, kerbau, dan harimau, semut dan belalang, keharuan seekor anjing, iri hati sang merpati, lebah dan semut, serta cerita dongeng rusa dan kura-kura, dan masih banyak lagi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.